Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, dan amal soleh. Hadirin saudaraku dimanapun yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita tetap dalam kesehatan, keafiatan, diberikan kelancaran pekerjaan, urusan kita, jadikan semua berkah dan manfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini kita dihebohkan persoalan yang menyangkut kehidupan di masyarakat, yaitu persoalan mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang lagi heboh. Mudah-mudahan dari persoalan itu kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, sehingga tidak akan terjadi kembali kekerasan yang kalau kita sering mendengar bahwa perkembangan kekerasan dalam rumah tangga itu di Indonesia ini tergolong meningkat. Nah, persoalan-persoalan itu tentunya harus dipahami, dimengerti. Bagaimana menemukan solusi untuk meredahkan atau memperkecil ruang-ruang daripada kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Islam memandang setiap bentuk kekerasan adalah dilarang, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan itu sendiri diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan barang orang lain. Kekerasan itu juga bisa diartikan sebagai bentuk paksaan. Nah, akhir-akhir ini begitu viralnya berita mengenai kekerasan artis di Indonesia ini menjadi sorotan publik, menjadi sebuah persoalan publik karena menyangkut seorang artis. Nah, bagaimana Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga? Diriwayatkan haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Hisam an abihi an Abdullah bin Zam'a anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala la yajlidu ahadukum imra'atahu. La yajlidu tidak dianjurkan, dilarang. Seseorang dilarang mencambuk. Mencambuk kalau kita kiaskan adalah dalam bentuk umum sebuah kekerasan. Cambuk salah satu simbol kekerasan. Bisa dengan pukulan, bisa dengan tendangan, bisa dengan senjata dan lain sebagainya. La yajlidu, tidak boleh mencambuk. Janganlah mencambuk. Janganlah memukul.
janganlah menendang, janganlah menjambak dan lain sebagainya. Jadi seseorang dilarang, la yajlidu ahadukum imra'atahu. Kepada siapa? Kepada istrinya. Jadi tidak diperkenankan kekerasan itu dilakukan seorang suami pada istrinya. Jaldal abdi, kayak kita mencambuk budak, mencambuk orang yang menjadi buruh kita, atau seorang yang menguasai orang di bawahnya. Tidak diperkenankan berlaku yang tidak manusiawi terhadap istri kita. Nah, kadang berlaku di masyarakat kita setelah pertengkaran terjadi, setelah main kekerasan terjadi. Ini lucunya, summa yujami'uha fi akhiril yaum. Misalnya pertengkaran itu terjadi pada waktu pagi hari atau siang hari. Nah, lucunya malamnya ini mereka melakukan hubungan intim. Jadi setelah melakukan kekerasan, kemudian melakukan hubungan intim. Jadi ini sesuatu yang menurut pandangan Islam ini sangat tidak dianjurkan. Artinya ada larangan. Jadi perbuatan yang berbentuk kekerasan, model apapun, Islam dengan tegas melarang. Pemerintah sudah banyak melakukan undang-undang, menerbitkan undang-undang atau peraturan kenegaraan. Tapi mungkin dalam sosialisasi, dalam implementasi untuk diketahui masyarakat secara luas, secara mendalam, mungkin perlu dipertimbangkan kembali agar hukum, peraturan itu bisa diketahui masyarakat secara luas. Bagaimana negara menegakkan undang-undang, menegakkan peraturan yang peraturan itu dapat meminimalisir, dapat mengurangi dampak dari adanya kekerasan itu. Perlu adanya sosialisasi melalui badan-badan terkait untuk bagaimana hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, di dalam berbangsa dan bernegara ini bisa terjangkau, bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, kemudian kita juga tidak langsung bahwa ketika terjadi sebuah persoalan kemudian kita mengatakan itu kekerasan. Kenapa? Karena bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga itu dikategorikan berbagai macam bentuk. Pertama, kekerasan secara seksual. Artinya apa? Seorang suami melakukan seksual kepada istrinya dengan bentuk-bentuk yang tidak wajar atau bentuk-bentuk yang aneh yang mungkin bisa menyakiti atau mencederai daripada si istri. Ini pun tidak diperbolehkan. Ada kalanya berbentuk fisik. Ya, fisik ini bisa melakukan penyerangan terhadap si perempuan, baik itu menampar, memukul, menjambak, ataupun menyulut dengan rokok, atau menendang dengan kaki, atau memakai senjata. Ini juga dikategorikan bentuk-bentuk daripada kekerasan.
Kemudian ada kekerasan itu berbentuk secara emosional. Bisa banyak dengan jalan verbal. Misalnya dengan celaan, makian, ancaman untuk membunuh, baik itu membunuh anak-anak dan lain sebagainya, merusak barang-barang atau mengisolasi istri, atau tidak menafkahi lahir dan batin. Hal-hal semacam ini menyebabkan harga diri seorang perempuan yang seharusnya dimuliakan, seharusnya dihormati, terkikis. Ketika terkikis yang namanya harga diri, kehormatan dari bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami, maka barang tentu seorang wanita akan tersiksa baik lahir maupun batin. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita bahwa ketika sebelum melakukan akad nikah atau ke jenjang rumah tangga, perlu adanya pembinaan yang berhubungan dengan rumah tangga, agar hal semacam itu bisa meminimalisir terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Ada kalanya bentuk-bentuk kekerasan daripada KDRT di dalam rumah tangga itu bentuk ekonomi. Kadang walaupun tidak bisa dikatakan keseluruhan, ada sebagian itu. Seorang laki-laki, dia pengangguran, dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian akhirnya berdampak tidak bisa menafkahi secara nafkah keluarganya dalam bentuk-bentuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ini akhirnya apa? Melakukan penguasaan. Istri disuruh bekerja banting tulang luar biasa. Keuangan istri dikuasai, atau hak-hak istri kemudian dizalimi. Ini karena kadang si istri ini merasa tertekan dengan adanya perlakuan si suami yang arogan, yang melakukan egoisme. Nah, dari berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan itu, kita bisa mengambil pelajaran dimanapun kita berada. Kami menyarankan terutama kepada semua laki-laki untuk bisa bersabar agar jalan kekerasan tidak menjadi pilihan yang utama, karena hukum Islam tidak menganjurkan. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan ketika sudah menjamah dalam bentuk fisik, maka hal itu bisa dikatakan pidana. Untuk itulah kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah sifat sabar, diberikan oleh Allah keteguhan jiwa, diberikan oleh Allah pertolongan agar rumah tangga kita senantiasa dijaga dari perceraian, dari percekcokan, dari kerusakan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dijadikan semua keluarga kita, keluarga seluruh masyarakat dunia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, dan amal soleh. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.